Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Ya Allah, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang hadir menjadi hamba-hamba yang hakul yakin padamu. Hamba-hamba yang berhati bersih. Hamba-hamba yang berakhlakul karimah. Hamba yang kau akhirkan dengan husnul khotimah dan kau kumpulkan menjadi ahlul jannah. Ya Allah, catatkan majlis ini majlis penuh ampunanmu, penuh curahan rahmatmu, penuh keberkahan darimu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat Sayyidina Muhammad. Hadirin, di Jakarta ini ada kajian di Istiqlal, di Masjid Bank Indonesia, di Masjid Al-Latif, dan Masjid Darut Tauhid ini. Ini pengajian yang saya harapkan lebih cair ya. Kalau di Istiqlal sangat banyak, di BI banyak, di sini ya segini-gini saja ya. Kita mengkaji tetap Asmaul Husna. Apa kabar? Ada yang baru pertama kali ke sini? The first time. Alhamdulillah. Terima kasih. Jangan terlalu banyak ngajak orang ya kita. Kadang-kadang saya ingin menikmati jamaah yang tidak terlalu banyak supaya bisa lebih saling mengenal. Kita akan membahas asma Allah. Allah yang maha melapangkan dan maha menyempitkan. Sehubungan dengan dolar naik, banyak yang tertekan. Pada saat yang sama minyak turun. Itu banyak yang stres dengan minyak turun. Minyak naik stres, minyak turun stres. Dolar naik stres. BBM naik stres, BBM tidak dibalas lebih stres lagi. Apalagi sudah R ya. Sama WA juga sudah contreng 2 biru. Di atasnya ada online. Oh itu nyelek ya. Kita harus tahu ilmu penting sekali ya. Kata Imam Ali, aku sudah mengalami banyak kepahitan. Dan yang paling pahit itu adalah berharap kepada manusia. Itu tuh, mengharap BBM dibalas, mengharap WA dibalas, itu tuh nyelekit. Salah sendiri. Hidup ini pilihan, mau milih lapang atau sempit, ini ilmunya. Asma yang kita bahas Al-Qabid dan Al-Basit. Suatu saat Rasulullah, artinya yang maha melapangkan dan maha menyempitkan. Suatu saat dari Anas bin Malik dalam Musnad Imam Ahmad, harga barang-barang semakin mahal pada masa Rasulullah. Orang-orang berkata, wahai Rasul, sekiranya engkau yang mengatur harga itu. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya Allah maha pencipta, maha menyempitkan, maha melapangkan, maha pemberi rizki, maha pengatur harga. Dan sungguh aku berharap dapat berjumpa dengan Allah. Dan tiada seorang pun yang menuntutku dengan sebuah kezoliman yang pernah aku perbuat kepadanya. Dalam hal darah, tidak juga harta.
Jadi tidak ada harga yang naik turun kecuali dengan izin Allah. Benar ada yang menimbun, ada yang berspekulan, tapi itu urusan dosa dia. Perkara naik turun, Allah lah yang mengizinkan. Dan semuanya pasti ada hikmah. Tuhan kita bukan harga, Tuhan kita adalah Allah. Mau naik mau turun juga tetap saja yang menjamin adalah Allah. Dari dulu juga bensin naik, saudara hidup. Benar? Berkali-kali barang-barang naik, tetap saja makan. Maaf, Pak. Benar, Pak? Masih minum? Masih berteduh? Masih berpakaian? Padahal barang-barang naik. Kurang apa? Kurang ajar kita ini. Bukannya sibuk bersyukur, malah sibuk memikirkan yang tidak ada. Jadi Allah pembagi rezeki suka-suka Allah tuh. Kadang dibuat gampang, kadang ditahan, kadang diambil. Dan itu gak ada kaitan dengan kepintaran kita. Berapa banyak yang pintar juga kalau lagi sempit, sempit saja. Makanya urusan kita bukan masalah jadi orang kaya atau banyak uang. Urusan kita adalah jadi orang yang selalu cukup dalam segala keperluan. Ini sudah berulang disampaikan. Tidak penting jadi orang kaya. Yang penting kalau perlu, bukan ada cukup. Jadi ada juga nggak cukup, pusing Pak. Pas perlu cuman ada 2.000, ada keperluannya 2 juta kan stres. Yang penting hidup mah cukup. Perlu makan, perlu buat sekolah, buat beli rumah, buat beli mobil lagi, buat ke Mekah, buat sedekah. Nggak bisa ngomong perlu makan, kaya. Enggak. Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup. Tapi orang yang cukup pasti cukup. Kenapa sih ini ruwet banget? Pasti cukup. Makanya kita mah lebih baik bukan mikir lapang dan sempit. Mikirnya mah cukup aja. Dan cukup itu cuma satu pintunya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Atolak ayat 3. Barang siapa yang hatinya hakul yakin kepada Allah, bulat yakin bahwa semua karunia itu hanya milik Allah, hanya dari Allah. Selain Allah cuma makhluk, hanya jalan apa yang Allah beri, jalan apa yang Allah akan ambil. Jadi tawakal itu hanya satu saja, pemilik, pencipta, pembagi, penanya, yaitu Allah. Jadi kalau dagang dia tidak lihat pembeli bawa uang. Dagang itu adalah amal soleh. Yang datang belum tentu bawa rezeki, gak apa-apa. Yang penting jadi amal. Berapa ini harga? 10.000. 1.000 ya? Apa ruginya ditawar 1.000? Barangnya masih di kita, mulut-mulut dia, benar. Sesuka dia kan, berapa 10.000 seperak, ya nggak apa-apa, dan nggak hilang. Nggak bisa Pak, ini modalnya 6.000, kalau gitu 2.000. Nah ini namanya pahala sabar. Hari Bapak sehat, jangan ngomong gitu, nggak sabar tuh. Maaf ya, saya nggak minat beli. Enggak apa-apa, berarti nggak ada rezeki kita di sana. Kalau udah ada rezekinya, nggak usah nawar. Saya tuh prihatin lihat wajah Bapak terjagang ini seperti yang nggak laku-laku. Saya borong, beli aja. Mudah hadirin. Makanya hidup ini berat itu kalau menganggap ada selain Allah sebagai sumber karunia, itu berat. Tetapi kalau semua karunia hanya dari Allah, lebih enteng.
Kita nggak akan menghibah ke orang. Itu status-status yang ada di WhatsApp, di BBM itu kan pencerminan kebutuhan dia diketahui orang. Pusing, i-nya banyak. Apa artinya ini? Muacet, jemuran nggak kering-kering. Masa harus diumumkan jemuran kering? Apa maksudnya ini lebay begini? Maksudnya memang lebih sibuk ingin diketahui orang. Dengar ya hadirin, orang yang pamer derita itu ciri khas orang-orang yang tidak ridho dengan takdir. Tidak sabar. Dan kita cerita apapun gak ada yang bisa menolong kecuali Allah yang menggerakkan. Beneran Pak. Kalau Allah gak menggerakkan, gak ada. Nih dengar ada doa Rasul ya. Panjang doanya, saya bacakan terjemahnya. Ya Allah, bagimu segala puji. Ya Allah, tiada yang dapat menyempitkan apa yang Engkau lapangkan. Kalau kita lagi dibuat lapang oleh Allah urusan, mau orang ngakalin aja disempitkan, gak bisa. Lapang mah lapang weh. Apa yang Allah lapangkan, gak ada yang bisa menyempitkan. Ya Allah, tiada yang dapat melapangkan apa yang Engkau sempitkan. Giliran oleh Allah, pet, ditutup, nutup, udah semua orang mau nolong, enggak bisa. Mau janji, enggak bisa. Pokoknya kalau Allah udah nyempitkan, ya cuman Allah juga yang bisa melapangkan. Bisnis lagi susah, ya cuman Allah yang bisa bikin mudah. Dulu Agim dibuat ngetop, wah orangnya. Dibuat, dicaci, ya udah jalanin weh. Nah, gimana episodenya begitu? Giliran yang ngambek sekarang baik lagi, gitu aja. Dulu antri dipotret, antri tiba-tiba marah, dirobek, sekarang selotip lagi, udah nggak apa-apa. Yang penting nggak ngerobek wajah saya. Tiada yang dapat memberi petunjuk orang yang engkau sesatkan. Kalau orang ini sesat, maaf, mau diceramahin serta kerkebak, enggak. Orang itu bisa kebuka hatinya, Allah yang buka. Ini ceramah ini enggak bisa ngebuka apa-apa. Ini ceramah ini cuman urusan saya dengan Allah. Niat saya benar enggak? Yang saya omongin benar enggak? Yang saya katakan, saya lakukan enggak? Ya cuman itu dari ceramah ini. Selebihnya Allah yang memasukkan ke otak, Allah yang menghujamkan di hati, Allah yang melapangkan, Allah yang memahamkan. Begitu. Jadi tidak boleh seorang penceramah itu merasa berjasa. Enggak lah. Di rumah juga begitu. Satu rumah itu belum tentu semuanya dapat hal yang sama. Ada yang gampang, ada yang mentah aja. Dan kita tidak usah aneh. Karena Allah yang memberikan hidayah. Rasul juga tidak bisa memberi hidayah. Setan juga tidak bisa menyesatkan. Setan itu cuman membisiki kesesatan. Syariatnya saudara mau milih siapa? Bisikan setan atau tuntunan Allah? Kalau saudara pilih bisikan setan dan Allah izinkan, tersesat. Jadi jangan takut oleh setan dan jangan nyalahkan setan. Karena memang kerjaan dia begitu. Kita tersesat itu karena kita milih aja mau mengikuti bisikannya. Dan tiada yang dapat menyesatkan orang yang engkau beri petunjuk. Jadi kalau Allah mau ngasih hidayah, dapat aja itu. Walau dihalang-halangi oleh keluarganya, diancam, tetap istiqomah. Allah yang memberi hidayah. Tiada yang dapat memberi apa yang engkau tahan. Sekarang Allah nggak akan ngasih ke kita. Semua bergabung mau ngasih, nggak bisa. Nggak bisa. Dan tiada yang dapat menahan apa yang engkau beri. Allah mau ngasih uang kan ketemu Allah mau ngundang umroh, ada aja jalannya. Nggak punya uang nggak apa-apa. Dan semua yang umroh juga nggak punya uang. Syariatnya kan cuma sedikit yang bayar umroh itu. Ada yang dibayarin suaminya,
dibayarin istrinya, dibayarin anak, mertua, kantor. Tapi hakikatnya Allah aja yang mau ngundang. Jadi kalau musim mutasi di kantor tuh udah nggak usah bingung. Tenang aja. Dan kalau apa yang untuk kita mah ketemu. Juga bab perjodohan, ya tidak usah merasa persaingan ketat, tenang aja. Dan nggak tenang juga tetap nggak jodoh, ya. Saya baca tuh di Instagram, aduh kenapa ya saya tuh mencintai orang yang salah katanya. Ya dia yang salah berarti. Selalu cintaku tidak berbalas, ya nasib ya teman. Yang paling enak mencintai Allah pasti dibalas. Kalau mencintai orang ya begitulah. Bikin jengkel. Kalau tidak ikhlas. Tidak ada yang dapat mendekatkan apa yang engkau jauhkan. Dan tidak ada yang dapat menjauhkan apa yang engkau dekatkan. Ini Allah menghendaki ini dekat. Enggak ada yang bisa menghalangi, enggak bisa. Dan kalau Allah mau pisahkan, pisah dia. Makanya kalau ada apa-apa tuh minta ke Allah, ya. Halo? Misal yang udah punya suami, suaminya lagi bete, nggak betah gitu, lalu menjauh, jengkel, nggak bisa dengan cemburu. Ada yang pernah cemburu di sini? Ada atau tidak? Bagaimana kalau cemburu? Hasilnya pusing atau senang? Pusing. Nyenyak tidur atau tidak bisa tidur? Ini kenapa ini berdua ini masalah semuanya nih. Masalah hutang dorong sana, masalah cemburu dorong sini. Nggak apa-apa, memang pengajian kita ya wajah-wajah bermasalah. Ya. Dengar, yang cemburu sekali lagi, kalau cemburu dipikirin pusing atau bahagia? Enak tidur, gak bisa tidur? Urusan jadi beres atau makin ruwet? Itu yang dicemburuin makin sayang, makin enak. Tuh berarti salah ya. Kenapa begini? Karena kita lebih mengharapkan yang dicemburu itu sadar, baik ke kita. Salah, harusnya kita ngandelin Allah yang ngebulak-balik hati yang kita cemburui. Gak bisa Pak, apalagi pakai ilmu nyaman begini ya. Orang itu tidak nyaman dengan kita. Gini. Orang tidak akan nyaman, salah. Ya. Kenapa orang tidak nyaman dekat dengan kita? Karena kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Orang cemburu itu tidak nyaman dengan dirinya. Maka wajahnya juga wajah tidak nyaman. Benar? Tidak nyaman. Dan wajah nyaman gak akan petot begitu. Orang yang cemburu itu dia tidak nyaman dengan dirinya. Omongannya tidak nyaman. BBM-nya, WA-nya pasti gak nyaman. Karena apa yang gak nyaman akan keluar. Nah orang itu tidak nyaman dekat dengan kita karena kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Itu rumus. Kenapa kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri? Karena kita sangat banyak berharap dari orang itu. Makin berharap, apalagi kalau langkahnya meningkat, menuntut, udah pasti makin gak nyaman. Makanya di rumah tangga tuh orang yang paling berharap itu rumah tangga nggak nyaman. Sayangi dong Pak. Nah itu pasti ngomongnya nggak nyaman. Ini juga udah sayang. Gitu. Makin nggak enak. Emang bisa gitu sayang dipaksa? Nggak bisa. Makanya rumah tangga yang sengsara tuh yang saling ingin disayangi. Sengsara. Harusnya saling ingin menyayangi. Kan kalau gaul dengan orang tuh 3. 1, jangan berharap apapun dari dia untuk pribadi kita. Itu 1 kalau ingin tenang. Yang kedua, berharaplah dia dekat dengan Allah. Itu boleh. Yang ketiga, berharaplah saya dapat memberikan yang terbaik kepadanya. Selesai. Kalau dibalik, capek.
Makanya kita lanjutkan, nggak bisa mendekat. Ini ya yang belum punya jodoh, nggak usah lebay ya. Saya pernah lihat di YouTube tuh, ada seorang wanita ditaksir oleh dua lelaki. Yang satu bawa bunga, yang ini panas bawa satu bro, ini panas bawa pot, sampai bawa traktor akhirnya. Ini nggak ngepek hadirin. Allah yang ngebulak-balik hati. Apalagi bunganya metik dari masjid, dari mana kasih. Allah kan tahu dia nggak ngemodal. Nggak usah pinjem jaket demi gaya, pinjem kacamata teman, pinjem mobil, nggak usah. Allah tahu ini pinjeman ya. Dan calonnya juga tahu ya. Biasa lempeng karena tahu Allah yang ngebulak-balik hati. Tidak usah pakai rayuan gombal, engkau bagai rembulan dari jauh. Kalau dari dekat jadi masalah baru ya. Lempeng karena kita tahu yang nanam ngebulak-balik hati itu adalah Allah. Di kantor tidak usah cari muka atasan, ada atasan kita so rajin. Mau apa? Allah tahu kelakuan kita yang sebenarnya. Yang ngebagikan rezeki itu Allah. Juga kalau mau baik ke pembeli, baik aja. Nggak usah baik supaya dia beli. Baiknya baik aja. Kita udah baik, dia nggak beli ya nggak apa-apa, pahalanya kan buat kita, betul? Nggak harus kok dia beli ke kita. Jadi kalau mau baik ke klien ya baik saja. Ah maaf saya nggak jadi beli di sini ya, belinya ke yang sebelah. Ya sok nggak apa-apa lah, memang rezeki yang sebelah. Kenapa kita yang jengkel? Dan jengkelnya kita nggak akan nahan rezeki itu pindah ke sebelah, pasti pisah ke sana. Itu kan yang di sebelah hamba Allah juga. Punya anak, harus ngontrak, bayar sekolah, bayar cicilan, mungkin mau umroh, mau haji. Kenapa Allah ngasih rezeki ke dia kita jengkel? Dan jengkelnya kita enggak akan nahan apapun yang Allah berikan kepada yang Allah tetapkan. Enak begini hadirin? Enak hadirin? Kalem? Kayak BBM gak dibalas, tenang aja. Sok. Saya mah jarang nunggu-nunggu, mangga. Kumaha Allah. Ya Allah, engkau tahu saya udah nunggu 2 jam. Sebab kalau kita nggak enak, pasti kita akan kemana aja. Itu tuh udah nggak enak. Kayak nggak tahu aja kan banyak urusan, jadi nggak enak. Terus saya mah pasrah, terserah Allah aja. Aduh, pasti laporan ke Allah lagi, Itu yang benar. Nunggu tuh capek, mending zikir. Dan kalau Allah ngebalikin, pasti dia balas, benar? Enak begitu hadirin? Paling enak dalam hidup ini ngandelin Allah, Pak. Karena Allah pemilik setiap makhluk, penggenggam setiap jiwa, pembulak-balik setiap hati. Kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, jadi. Terus kan, jadi bab perjodohan tenang ya. Kalaupun persaingan ketat, misalkan ada satu ikhwan diperbutkan oleh 5 akhwat. Tuh kan suka akhwat mah nggak setuju gini-gini. Harus akhwat aja yang didahulukan. Baiklah 5 akhwat ngejar satu ikhwan ya. Nggak usah panik pas akhwat atau dibalik, sok lah sekarang demi kebahagiaan akhwat. Ada satu akhwat diperbutkan 5 juta ikhwan, puas. Ikhwan kalau persaingan ketat nggak usah ingin menjatuhkan. Pas lihat, aduh si itu malah lebih ganteng dari saya, cekot. Yang ini kandidat lebih kaya, yang ini hafal 30 juz, kita nggak menang dari segala sisi. Ngandelin Allah tuh, ya Allah. Engkau saksikan kompetitor begini ketat. Posisi saya underground. Saya nggak bisa menang dari posisi apapun. Tapi engkau yang maha menentukan. Kalau ini baik bagi dunia akhirat saya mudahkan. Kalau enggak itulah saya nggak usah ikutan kompetisi ini ya. Kalau Allah mau ngambil, ambil aja rasa suka itu, netral. Karena suka juga dengan izin Allah.
Nah kita jarang tuh ngandelin Allah, benar? Ingat ada seorang anak yang ikut lomba berkuda, balap kuda. Dia doa lalu balap dan menang. Orang nanya, kamu apa doanya kok bisa menang gini balap kuda? Gimana doa menang? Saya sih nggak ngedoa menang, nggak enak. Kalau saya doa menang artinya saya minta orang kalah. Saya sih cuma minta, ya Allah, berikan kemampuan saya melakukan yang terbaik dan berikan kepada saya hati yang ridho dengan apapun yang Engkau tetapkan. Jadinya menang. Dia nggak mau, ya Allah menangkan saya, kalahkan yang lain, kalahkan yang lain. Ya yang lain juga hamba Allah ya. Enak hadirin kalau ngandelin Allah tuh benar-benar enak. Inilah yang disebut tawakal. Mengandalkan Allah dalam segala-gala urusan, dalam segala keadaan. Karena memang hanya Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabirum basira. Sesungguhnya Rabbmu melapangkan rizki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya dia maha mengetahui, lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Kayak nyari kerjaan, ditolak di sana sini, itu sebetulnya Allah yang nolak tuh. Gak usah jengkel, tapi saya udah capek. Capek itu penggugur dosa. Daripada diterima dan tempatnya jadi dosa, mending ditolak. Benar? Saya di kantor udah jujur, malah saya sekarang di PHK. Memang di PHK jelek. Boleh jadi Allah akan memberikan usaha mandiri. Udahlah jangan buruk sangka ya. Saya udah berbuat baik. Ini saya ada cerita sedikit ya. Kemarin saya diperiksa polisi. Seumur-umur baru diperiksa ya enggak. Polisinya juga pada datang ke pesantren, enggak kagok meriksa kiai ya. Ya pasti ini ada takdirnya. Polisinya juga pada datang, ada berapa 7 tuh. Silaturahim dipotret sama-sama ya. Sok atuh mau meriksa apa ini teh. Rupanya dulu begitu, saya diundang di sebuah acara ceramah, biasa ceramah. Bagaimana ekonomi syariah. Lalu mereka ada kerjasama dan saya tidak ada di perusahaan itu sama sekali ya. Tidak gabung, tidak ada di akte, tidak hanya bagian ceramah. Kemudian usahanya maju, bagi hasil jalan. Lama-lama salah seorang yang di tempat usaha itu menggelapkan uang. Salah seorangnya, jadi bukan perusahaannya. Akibatnya ya begitulah orang tertipu. Saya didakwa karena saya ceramah waktu itu. Itu dari mana-mana kayak ceramah abdi man. Tapi ya udah, dengan begini saya jadi kenal banyak polisi ya. Bisa tahu mekanisme kerja begini, detail seperti ini. Ya udah jalanin aja. Gimana atuh? Ya enggak apa-apa. Gimana itu apakah kita balas? Ya enggak usah. Doakan aja kebaikan, ya. Doa jelek tidak menyelesaikan masalah. Satu babak. Allah yang melapangkan, Allah yang menyempitkan. Gitu. Ada episode-episodenya. Ya Allah, lapangkan kami keberkahan, rahmat, karunia, dan rizkimu. Ya Allah, aku mohon kepadamu kenikmatan yang terus menerus, yang tidak pernah berubah dan tidak ada habisnya. Boleh tuh doa gitu. Minta karunia yang terus menerus. Dan memang Allah suka diminta. Dan sesungguhnya aku memohon kepadamu kenikmatan pada hari kiamat dan ketentramannya di kala ketakutan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang Engkau berikan kepada kami. Jadi kadang Allah ngasih harta ke kita. Tapi kan harta itu bisa membuat kita tergelincir, sombong, berbuat maksiat. Jadi setiap pemberian Allah juga itu bisa berefek tuh. Dikasih pangkat jadi ujub, takabur, jadi zolim, jadi koruptor, ya kan? Maka kita harus minta berlindung ke Allah dari keburukan apa yang Allah berikan. Dan dari keburukan apa yang Allah tahan. Kadang-kadang ditahan sesuatu kita jadi putus asa. Jadi ngerasula. Itu pun
perlu pertolongan Allah. Hadirin jangan lupa ya, semua software yang ada pada kita tuh adalah Allah juga yang bikin. Allah tidak hanya bikin hardware, tapi software seperti cinta. Nah, eta cinta ya. Coba cinta bentuknya apa? Ayo jelaskan. Lagi yang jatuh cinta. Gini kan? Itu cinta. Kita nggak ngerti. Tapi kenapa gara-gara perasaan itu jadi kunang-kunang? Ketemu dia greges-greges, jalan kurang laju, cekot-cekot. Ini teh apa ya nggak? Kita kan nggak ngerti. Atau nafsu. Kenapa lihat dia? Kalau lihat tembok biasa aja. Aneh, betul? Halo? Itu lewat misalkan orang pakaian terbatas, lihat kambing nggak berpakaian biasa, kenapa nggak ke kambing aja ya? Ini kan saya suka mikir, ini apa perasaan ini dari mana? Atau marah, tersinggung, hei monyet, padahal kena enggak, hanya nyebut nyet ya. Itu juga sebetulnya ayam penyet, hanya kita marah, membara. Ini teh apa? Ada apa dalam diri ini? Kalau kita enggak berlindung ke Allah, capek atuh. Makanya lihat sedang tawaf. Ini ikhwan akhwat dipisah, ya. Sholat juga dipisah, tawaf enggak dipisah. Rapat ini kemarin saya tawaf. Aduh, rapat sekali. Depan, belakang, samping, kiri, kanan. Ini lawan jenis, bukan muhrim. Waduh, pakai ihram lagi. Tapi aman, nggak ada pelecehan seksual. Kenapa? Karena semuanya fokus zikir. Kalau udah zikir, Allah redakan tuh syahwat, Allah redakan. Itu dari berbagai negara kumpul di sana. Nggak ada tuh perkelahian massal antar negara di sana. Nggak ada tuh sikut smackdown di sana, nggak ada. Beneran Pak, itu bakal keinjak, ketabrak kursi roda, nggak ada tuh. Karena zikir. Oh begini ya, kalau nafsu dikembalikan ke Allah reda, amarah dikembalikan ke Allah reda, cinta dikembalikan ke Allah terkendali. Makanya masalah kita tuh sebetulnya bukan masalah software dan hardware kita, tapi masalahnya ngandelin Allah enggak untuk menaklukkan, mengendalikannya. Benar? Kayak mau tidur. Kita kan kalahkan nyari obat tidur. Jam 12 belum tidur nih. Makin gak tidur. Aduh jam 1. Coba bilang ke Allah gini kalau, ya Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Wahai Allah, terserah padamu. Mau tidur, mau dibangunin. Kau udah tahu kalau saya gak tidur besok gimana. Saya mau zikir ya Allah, terserah. Kalau serius hadirin. Kan ada yang nanya, kok gampang sekali tidur, duduk di kendaraan. Ya memang saya harus istirahat karena nggak punya waktu istirahat cukup. Caranya gitu. Pasrahkan ke Allah, udah Allah tahu. Kalau kita nggak tidur semalaman besok babak belur ya. Daripada segala diminum, udah tinggal pasrah we ya Allah. Kema Allah we. Terserah ya Allah, Engkau maha baik. Saya mau zikir we. Subhanallah. Beres. Daripada lihat jam gak ada habisnya. Percayalah hadirin, Allah teh udah tahu persis keadaan kita. Tinggal kita mengandalkan Allah atau tidak, itu aja. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Ini ayatnya Al-Baqarah 152 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة
Fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Kalau kita ingat ke Allah, Allah mengingat kita spesial. Kita enggak ingat ke Allah juga, Allah pasti mengingat kita. Karena kita dalam genggaman Dia. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fis sya'n. Setiap saat Allah itu dalam kesibukan mengurus segala-galanya. Maka jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Nah makanya kalau kita tawakal ke Allah itu harus menjalankan apa yang Allah perintahkan, diantaranya sabar dan sholat. Jadinya kalau ada masalah apa-apa tuh ingat. Itu ada terusannya Mas. Wala nabluwanakum. Ini terusannya. ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, dan akan ditimpakan kepadamu sedikit ya, bisyai' minal khauf, dari takut. Bakal ada yang menakutkan bagi kita, entah apa aja. Gelap, jin, penyakit, nyamuk demam berdarah, virus, ancaman orang, takut gempa, pokoknya ada, tapi sedikit dibanding yang tidak takutnya. Lapar, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi orang yang sabar itu pada pukulan pertama, ketika terjadi itu musibah, maka tidak berkata apapun selain kami semua milik Allah. Jadi Allah yang jadi pusat pikiran, pusat rasa yakin di hati dan ucapannya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami kembali kepadanya. Ulaika alaihim, mereka itulah yang akan mendapatkan keberkahan yang besar, ampunan, curahan rahmat Allah dan petunjuk. Jadi justru dari musibah yang kecil itu terbuka sesuatu yang amat besar. Kuncinya cuman sabar. Awalnya sabar. Makanya kalau ada apa-apa tuh jangan lebay ya. Tiba-tiba ada kejadian tidak enak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tiba-tiba ada yang nipu, ada yang memfitnah, ada apalah kejadian yang tidak diduga, udah kembali ke Allah. Dan enggak akan terjadi tanpa izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah kasih petunjuk di hatinya. Makanya jangan suka kemana-mana pikiran tuh ya.
Seperti dicopet. Copet sih udah jelas dosa. Tapi terjadinya kita dicopet pasti maunya Allah. Nggak akan kecopetan kalau Allah nggak takdirkan. Siapa sih copet itu di mana? Tetap ketemu dengan kita. Walaupun beda tempat. Ini di sana copet, kita di situ. Nanti bakal ketemu di bis yang sama. Nggak akan ketukar. Dan sebelahnya juga copet di belakang. Nggak di depan kita. Kalau di depan jadi kita yang nyopet. Nggak cocok ya. Kita bagian dicopet. Beneran hadirin. Nggak ada yang keluar dari takdir. Ya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Oh, termasuk di rumah. Di rumah tangga itu pasti semuanya juga baru bisa terjadi dengan izin Allah. Dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Kalau sabar. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. Artinya, tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang. Jadi begitu, ini pertemuan ini juga izin Allah nih. Tapi berpahala atau tidak tergantung niat. Tergantung cara. Siapa yang hadir ke sini pasti yang ditetapkan Allah untuk dapat ilmu ini, dia ketemu sekarang di sini. Apa yang harus dapat pasti dapat. Tapi jadi pahala atau tidak tergantung niat dan caranya. Nah, Allah tahu kita itu enggak ngerti, maka Allah beri petunjuk, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah wasta'inu bisabri wassalah. Sabar dulu. Jadi jangan kemana-mana dulu hati itu. Oh, ini pasti takdir ini terjadi dengan izin Allah. Pasti ada hikmahnya. Pasti baik. Pasti sudah diukur oleh Allah. Walaupun pahit sekali, tapi pasti baik. Pasti baik. Walaupun dengan nasnya lekit, dalam cekot, aduh, tapi pasti baik. Pasti baik. Karena Allah nggak pernah berbuat buruk. Yang buruk tuh kita buruk sangka, tidak syukur. Yang kedua, wasta'in bisabri wassalah. Salat. Ini hadirin, saya rada-rada nggak akan putus untuk ngajak. Ayolah, kalau ada apa-apa tuh salat. Saya nggak husu. Allah juga udah tahu kita nggak husu. Sholat. Sekarang nggak husu tidak sholat. Nggak husu dalam sholat. Bagusan mana? Bagusan nggak husu dalam sholat ya. Maaf, ini saya tidak mengatakan sholat tidak husu itu baik. Tapi kalau kita udah mulai sholat, itu Allah udah lihat. Ini si hamba wudu. Ini si hamba sambil nangis. Ya Allah, gini-gini amat hidup ini. Allahu Akbar, itu lumayan daripada nangis tanpa sholat. Ini serius hadirin, bukan karena saya pengalaman, tapi kurang lebih begitulah hadirin. Kadang aduh ujian berat dalam gitu. Ke siapa sekarang? Ngomong ke orang, orang nggak ada yang bisa dipercaya. Sekali kita ngomong sama dia, dia ngomong kemana-mana. Dan dia boro-boro menyelesaikan masalah. Karena dia tuh sumber masalah.
Hati-hati yang suka curhat ya. Curhat ke orang tuh masalah, membuat dia ngomong kemana-mana. Kalau kita curhat ke orang, dia akan masuk dalam kehidupan kita. Pasti ikut campur terus. Curhat ke Allah. Sambil nangis di kamar. Udah gak usah segala diomongin. Gak usah nelpon sana, nelpon sini. Broadcast ini, broadcast itu. Udah ambil wudhu. Sholat. Allahu Akbar. Maaf ya Allah, saya kurang khusyuk nih. Lagi sedih. Ya Allah juga udah tahu lah. Kita kan ilmunya beda-beda. Tingkatan iman kita juga beda-beda. Pemahaman kita terhadap sholat juga masih beda-beda. Benar? Allah udah tahu lah kita ini orang awam. Orang yang Allah udah tahu. Tapi Allah sangat menghargai. Ini dalam awamnya aja mau sholat. Itu kan sudah fadkuruni adkurkum. Allah tuh bikin reda hati itu. Allah pertama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mulai enak. Sujud enak. Diganti oleh Allah tuh jadi nikmat. Nanti tinggal dibuka oleh Allah. Hikmah. Oh bahwa ini tuh adalah untuk penggugur dosa. Oh iya saya banyak dosa. Tenang. Ya seperti yang dioperasi, diambil apa tuh rahimnya, nangis luar biasa. Saya tuh udah telat nikah, udah telat hamil, giliran hamil rahim saya dicopot, tidak ada harapan aku. Nangis, saya nggak boleh motong kalau lagi nangis ya. Dengerin aja. Gimana ya nasib saya? Jadi yang diambil oleh dokter rahim, rahim. Ya, kalau jantung, alhamdulillah kalau jantung saya normal. Paru-paru, wah di ronsen baik semuanya. Saraf tulang, oh itu normal semua. Ginjal, semua normal. Saraf otak, oh pikiran saya normal. Jadi alhamdulillah ya hanya rahim aja, alhamdulillah semua. Pulang aja. Jadi salah fokus dia tuh. Fokusnya kepada yang nggak ada. Yang ada nggak disyukurin. Beneran ini hadirin. Itu ketemu ini siapa yang ngatur? Dia tidak berhasil untuk tenang. Tapi dia minta tolong ke Allah. Digerakkan aja ketemu dengan seseorang. Diatur saja orang ini bisa ngomong. Kalau nggak dibuka hikmah kan bisa lewat orang lain. Apa ini kebetulan? Oh tidak ada yang kebetulan. Makanya kalau kita udah masrahkan urusan ke Allah, nanti jalan semuanya. Hati butuh tenang, Allah yang kasih tenang. Pikiran butuh jernih, ide, gagasan, Allah yang kasih ide. Ini otak milik Allah. Semua ide, gagasan tuh yang benar baik dari Allah. Kita perlu jawaban yang lebih dimengerti. Buku, Allah tahu kita harus baca buku. Nanti ada yang ngasih bukunya. Tiba-tiba lihat YouTube, ini cocok dengan keinginan saya, gak nyangka. Nggak ada yang nyangka, ada Allah yang ngatur. Ini kebetulan ceramah ini cocok dengan saya. Ada yang ngomong gitu nggak sekarang? Allah tahu saudara lagi banyak masalah, makanya pura-pura ada Instagram. Kita kesana itu Allah yang ngatur. Ya Allah, ini jawaban tepat sekali. Siapa tuh amazing kan? Kok tahu masalah saya? Nggak tahu karena saya juga banyak masalah ya. Kenapa begitu menjiwai? Ya kan saya menjiwai diri saya, hadirin. Jadi begitulah hadirin sekalian. Pokoknya mas sholat, sedih sholat, sakit hati sholat, ingin sesuatu sholat, ingat dosa sholat. Pokoknya apapun jadikan sholat itu senjatanya. Kenapa? Karena enggak ada zikir yang komplit seperti sholat. Udah wudhu, ngadep kiblat, pakai takbir, ada tahmid, ada baca Quran, ada Fatihah, benar? Ada surat-surat Quran, ada tasbih, ruku, ada sujud, ada doa di antara dua sujud. Ini doa yang enggak ada tandingannya kalau menurut kelengkapannya. Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah. Warhamni, sayangi saya ya Allah. Dua ini enggak ada, kita celaka hadirin.
Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Sekiranya engkau tidak mengampuni, sekiranya engkau tidak merahmati, kami pasti jadi orang rugi. Doa Nabi Adam tuh ya. Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah. Warhamni, sayangi saya ya Allah. Pada rahmat Allah itulah yang menyelamatkan kita, bukan amal ya. Amal itu mengundang rahmat, rahmat yang menyelamatkan. Yang ketiga, wajburni, cukupi. Ini cukupi. Yang keempat, warfa'ni, angkat derajat. Angkat derajat itu ahli takwa, hadirin. Tidak harus bergelar semua. Habis sholat jadi profesor semua, enggak ya. Tapi kalau Allah udah ngangkat derajat seseorang, walaupun kerjaannya dianggap rendah secara duniawi, tetap dia terhormat. Warfa'ni, warzukni, ini minta beri saya rezeki yang halal, barokah, jangan kena yang haram, jangan kena yang subhat. Lalu, wahdini, tuntun saya ya Allah, tuntun. Kita perlu petunjuk dalam hal apapun. Harusnya saudara kesini doa nih, karena Allah tahu siapa yang ceramah ini. Ya Allah, Engkau tahu kan siapa si Agim. Jangan ngomong gitu, Allah udah tahu ya. Seandainya ceramahnya benar, bisa membuat kami kenal padamu, bisa membuat kami dekat padamu, mudahkan. Tolong ya Allah, tuntun tuh makhluk persorban itu, supaya ngomongnya benar. Jangan-jangan udah capek, udah naik ojek ke sini ngomong gak benar, kan kami rugi. Gak usah ngomong gitu hadirin, gak sopan bisanya. Tinggal ya Allah dini, wa'afini, sehat kan. Minta diberi sehat walafiat. Afini itu sehat walafiat. Ada sehat, ada afiat. Orang sehat belum tentu afiat. Banyak yang mulutnya sehat, malah tukang ngebohong, tidak afiat. Mulut yang sehat walafiat itu ya sehat, ya zikir. Sehat yang jadi taat. Yang terakhir, wa'afini. Apa? Wa'fu anni, maafkan. Al-afu itu seperti Allah, maaf, maha pemaaf. Saudara dengar doa yang paling dahsyat di Lailatul Qadar? Bagaimana doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Padahal begitu banyak. Tapi ternyata di malam Lailatul Qadar itu minta kemaafan Allah. Nah, al-afu itu seperti mencabut pohon sampai ke akar-akarnya, habis semuanya. Nah, dosa itu kayak gitu. Kalau kena kemaafan Allah, dicabut, habis. Karena ada yang ditutup, ada yang ditimbun, ada yang dihapus, ada yang dicabut sampai ke akar-akarnya. Nah, ini doa ada pada wassalat. Mau enggak dosanya dihabiskan sama sekali sampai ke akar-akarnya? Itu ada. Sayang kita jarang pakai doa itu ya. Itu kan doa yang paling tidak khusyuk, benar? Oh iya, kita kan sujud. Allah balap itu hadirin. Antara sujud dengan sujud seperti Allah balapan itu hadirin. Kita aja ngomong minta ke orang nggak pernah kayak gitu. Tolong ibu saya minta makan, minta makan sekarang gone. Dikepret hadirin. Ayo kawan-kawan, kita perbaiki sholat, mau? Udahlah, persoalan mah itu bukan urusan kita, persoalan urusan Allah. Ya, kita mah bodoh, udah bodoh banyak mikir ya stres. Udah lemah sok kuat stres. Udahlah, kita mah nggak disuruh menyelesaikan persoalan sendiri tuh enggak, karena Allah udah tahu kita ini nggak ada apa-apanya. Kita ini la haula wala quwata illa billah. Apa coba artinya? Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, itu tidak ada daya menolak musibah, tidak ada kekuatan mendatangkan manfaat kecuali dengan izin Allah. Gak ada apa-apanya kita ini, beneran. Kalau nggak ditolong Allah. Makanya jangan takut oleh persoalan. Walaupun berat, karena berat itu kalau mengandalkan selain Allah.
Tapi kalau mengandalkan Allah ada yang berat enggak? Tuh udah enggak dijawab hadirin. Kan berat ringannya hidup ini sebetulnya kuncinya sama Allah nolong atau enggak. Kalau Allah nolong, ya apa sih yang susah? Ngurus jagat semesta aja gampang. Benar? Makanya jangan sok pinter. Udah bodoh kita ini segala dipikir ya stres. Apa nggak boleh mikir? Boleh. Tapi tiap mikir jadi zikir. Itu kuncinya. Ingat dolar. Ingat apa? Ingat kita nggak punya. Ya. Ingat dolar. Ingat Allah. Ingat anak. Ingat Allah, ingat istri, ingat Allah. Yang belum punya istri, ingat Allah. Apalagi itu ya. Ingat syahwat, ingat Allah. Ingat marah, ingat Allah. Gitu aja. Dan Allah tahu pergolakan pikiran kita, pergolakan hati kita. Dan Allah tidak menyia-nyiakan semua ikhtiar hamba-hambanya untuk kembali kepadanya. Gitu hadirin. Dan memang begitu. Makanya udahlah, ada apa-apa mah sholat aja. Jaga wudhu kemana-mana ya. 3, supaya sholatnya diijabah. 1, sholat tepat waktu, berjamaah di masjid kalau bisa. Laki-laki yang jarang ke masjid, padahal masjid ada, namanya lelaki solehah ya. Ini bukan LGBT hadirin. Kalau punya suami, usir dari rumah. Terutama Isya. Isya tuh kalau sholat jamaah sama dengan separuh malam sholat terus menerus. Kalau sholat subuh berjamaah di masjid itu sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Lelaki nggak bisa enggak ya. Ayo berangkat ke masjid. Kalau enggak nanti solehah ya. Di rumah suami jadi imam di rumah udah pakai mukena aja sama-sama. Ini bukan nyindir hadirin, serius ya. Kemudian yang kedua perbanyak sholat sunnah. Habis wudhu, syukurul wudhu 2 rakaat. Ada keinginan sholat hajat. Sebetulnya tidak ada sholat hajat, tapi sholat untuk berhajat. Lagi diam, aduh ingat dosa, aduh ingat maksiat, astagfirullah, astagfirullah. Cepat ambil wudhu, sholat, bisa hapus tuh dosa. Ada keinginan, saya pengen tapi baik nggak sholat. Ada yang ngancam nanti kamu di kantor sholat. Begitulah. Ibu cemburu sholat. Ya Allah titip suami saya di hati. Nanti kau dititipkan ke Allah, lalu nitipkan sama yang lain. Aduh ini dosa besar ini. Ini benar-benar suudon ke Allah ya. Nggak boleh gitu, atau Allah tuh maha baik, maha bijaksana, maha mengerti. Allah tuh tahu sekali. Allah tuh tahu wa huwa alimum bidatis sudur, dan dia mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di hati. Allah tuh ngerti sekali tentang kita karena kita tuh ciptaan Dia. Kita tuh milik Dia, milik Allah. Allah tahu tingkat intelektual kita, kadar keilmuan, latar belakang, komplikasinya. Udah tahu lah. Tinggal mau enggak kita dekat dengan Allah. Itu aja kuncinya. Enggak semua orang mau dekat dengan Allah. Beneran. Banyaknya mah sok pinter, sok tahu, sok mikir. Apa sih? Udah blow on model kita ini segala dipikir mumet. Beneran. Percaya enggak saudara sih? Terserah lah itu urusan masing-masing. Betul Pak. Saya juga kalau mikir segala dipikir terasa capek gitu. Pembangunan harus ada, santri udah daftar banyak ribuan, asrama belum jadi. Jalan rusak, belum lagi ada yang anak. Kan santri makin banyak, tiap anak tuh kan punya karakter masing-masing. Belum lagi gaji ini, ada yang pensiun, ada yang suaminya meninggal, ada yang sakit. Ini asal ruwet ya. Tapi saya mah cuman manusia.
Paling bisanya ya nangis, tolong atuh ya Allah. Gimana? Apa yang bisa saya lakukan cuma sekedar makhluk. Didatangkan ahli manajemen, didatangkan ahli keuangan, datang dokter yang sudah udah bosen. Saya masih bosan lah hanya ngurus dunia, ingin ngurus bagaimana profesi kedokteran saya jadi bekal akhirat. Ada gabung ini, ada rumah sakit, ini datang ada ahli kandungan. Iya, enak saya pikir teh. Mudah gitu. Tiba-tiba jalan rusak, dari mana ini buat memperbaiki? Saya punya uang nih, bunga bank saya nggak mau pakai. Udah kalau buat jalan, gelenceng, perlunya berapa buat bikin jalan? Ya buat ngecor itu 225, udah dikirim 400 gitu. Terus gelenceng ada aja. Daripada kita pusing ya, tanah harga naik, dari pikirin juga nggak turun Pak. Mendingkan didoain, tiba-tiba yang punya tanah itu perlu uang. Bukan doa jelek ini ya. Ada tanah nggak mau dijual, meninggal, yang punyanya atuh bagi-bagi gitu. Gampang jangan ngedoain meninggal ya. Nggak boleh doa jelek, dah nggak apa-apa. Dah kata guru saya juga, minta sedikit ke Allah, minta banyak ke Allah. Ya udah minta banyak sekalian, jangan ngeteng ya. Enaknya hidup mengandalkan Allah. Terima kasih. Ada pertanyaan silakan kita diskusi ya. Terima kasih Ustaz. Aplikasi Android Saling Sapa sudah tersedia di Play Store. Download gratis aplikasinya sekarang juga dan install di ponsel Anda. Simak dan koleksi video maupun audionya. Kini jadi lebih mudah, menyenangkan, praktis, efisien, kapan saja dan di mana saja. Raih keberkahan dalam kemudahan. Salingsapa.com. Berteman dalam kebaikan.